juga tidak tahu sejak terakhir kali dia dan Presiden mengantar ketiga anak ke sini, dia tidak menghubungiku lagi. Naomi berkata dengan datar. Aku mengirimnya pesan 1 kali. Dia bilang sedang sibuk, jadi aku tidak mempedulikannya lagi. Apa kalian bertengkar? Paula bertanya dengan perhatian. Tidak. Naomi merasa sedikit kesal dalam hati, tapi harga dirinya tidak mengizinkannya untuk terlihat lemah, berpura-pura berkata dengan sombong. Terserah, dia mau menghubungiku atau tidak, aku juga tidak mengharapkannya. Jangan begitu. Diam. Suara Tracy yang serius menyela ucapan Paula. Segera selidiki keberadaan Ryan, cepat. Saat melihat sikap Tracy, Naomi dan Paula langsung menjadi serius. Baik, Naomi segera melaksanakannya. Nona Tracy, Anda curiga ada masalah dengan Presiden Daniel? Paula bertanya dengan tidak tenang. Seharusnya tidak ada kan? Kamu awasi Hartono, lihat dia dan Daniel pergi kemana. Segera laporkan padaku semua posisi mereka. Tracy memerintah. Baik, Paula tidak berani banyak bertanya, langsung pergi melaksanakannya. Jika menghadapi masalah penting, Naomi dan Paula akan mengikuti perintah Tracy dengan serius, tidak akan mempengaruhi rencana Tracy karena alasan pribadi. Untuk hal ini, Tracy benar-benar percaya pada mereka. Sebaliknya, yang tidak dia percayai adalah Daniel. Sebelumnya dia tidak menyadari, sungguh mengira Daniel pergi menyelesaikan urusan kantor. Tadi saat Naomi dan Paula bilang bahwa sudah lama tidak melihat Ryan, barulah dia menyadari ada yang tidak beres. Ryan adalah tangan kanan Daniel yang sangat dipercaya. Daniel selalu membawanya kemanapun dia pergi, meski tidak membiarkan Ryan tinggal di sini karena ingin menghindari kecurigaan, tapi tidak perlu langsung menghilang begitu saja kan? Selain itu, dia juga tidak menghubungi Naomi secara pribadi. Pasti ada masalah. Dari awal Tracy bisa melihatnya. Ryan dan Hartono sengaja mendekati Naomi dan Paula, juga tahu bahwa itu adalah instruksi Daniel. Pria itu bisa memanfaatkan bawahan untuk mendapatkan informasi karena dia tidak melakukan hal yang sama. Itu disebut menggunakan metode yang sama untuk mencelakai orang tersebut. Sebenarnya sekarang selain pertarungan bisnis di antara kedua perusahaan, masih ada satu masalah besar yang tidak bisa diselesaikan. Itu adalah Devina. 2 tahun yang lalu, Devina menginstruksikan Linda untuk membunuh dia dan Bibi Juni di Thailand. Tracy harus membalas dendam berdarah itu. Tapi sudah sekian lama, Tracy tidak bisa menangkap Devina. Meski sudah menggunakan seluruh kekuatan, Devina bisa tiba-tiba muncul untuk membunuhnya, tapi malah bisa melarikan diri begitu saja. Devina sungguh begitu hebat, atau ada orang yang diam-diam membantunya? Tracy terus mencurigai masalah ini. Dulu Daniel melindungi Linda, menyembunyikannya di villa sisi selatan. Tracy sangat emosi. Alasan kenapa Tracy tidak marah padanya karena Carla tiba-tiba keracunan, mengobati anak lebih penting. Alasan kedua, Tracy melihat orang-orang Daniel terus menjaga Linda dengan ketat, juga mengumpulkan banyak bukti bahwa Devina memerintahkannya untuk melakukan pembunuhan. Karena itu Tracy berencana untuk menunggu dan melihat apakah Daniel benar-benar mau menggunakan Linda untuk menangkap Devina. Biar bagaimanapun, Linda hanyalah orang tokoh kecil, tokoh besar yang sebenarnya adalah Devina Valence. Tapi sekarang Tracy memiliki sebuah dugaan baru dalam benaknya. Daniel atau mungkin saja Tuan Besar yang menyembunyikan Devina. Dan kesibukan Ryan selama beberapa hari ini, apa sebenarnya sedang menangani masalah ini? Kalau sungguh seperti itu, maka itu benar-benar menghancurkan batasan terakhir dalam hati Tracy. Nona Tracy, Naomi datang melapor dengan tergesa-gesa. Tadi aku menemukan bahwa selama beberapa waktu ini, Ryan terus menyelidiki keberadaan Devina. Aku tidak bisa menemukan di mana dia sekarang. Ponselnya juga tidak aktif, benar-benar putus komunikasi. Cari terus,
Tracy memperingatkan dengan serius. Ini masalah besar. Aku tidak peduli bagaimana hubunganmu dengannya. Kamu harus ingat, akulah tuanmu. Aku mengerti. Nona Tracy, tenang saja. Nona Tracy. Saat ini Paula juga datang melapor dengan tergesa-gesa. Hartono memang membawa Presiden Daniel ke grup Skywheel. Menurut kabar, di sana akan segera diadakan rapat Dewan Komisaris. Presiden Daniel juga mengeluarkan perintah untuk memberitahu setiap manajemen untuk lembur, harus menginap di kantor bila perlu, harus menyelesaikan permasalahan. Kedengarannya seperti tidak ada masalah. Naomi melihat Tracy dengan hati-hati. Kalau begitu, terus awasi. Lihat apakah dia benar-benar tinggal di kantor. Tracy memberi instruksi. Bila perlu, dapatkan informasi dari Hartono. Mengerti? Ucapan terakhir memiliki maksud yang dalam. Mengerti? Paula mengangguk. Pergilah. Tracy melambaikan tangannya. Keduanya keluar bersama. Tracy bersandar di kursi kulit putih, melihat dokumen di tangannya. Sudah tidak punya niat untuk menanganinya. Sekarang hatinya sangat kacau, sangat kacau. Selama ini Daniel melakukannya dengan sangat baik. Dia yang dulunya dingin, tidak berperasaan dan arogan, sudah bisa memperhatikan dan menjaga orang lain, juga bisa merendahkan diri dan memaklumi orang lain. Perubahan ini sedikit banyak membuat Tracy tergerak. Ditambah lagi pria itu mati-matian melindunginya tadi malam, itu membuat hatinya tersentuh. Meskipun tidak bisa bersama, tapi dia berharap kedua keluarga bisa berdamai, meski sama seperti dulu yang tidak saling peduli. Yang penting tidak bermusuhan, itu sudah cukup. Setidaknya anak-anak tidak akan terjepit di tengah dan merasa bersalah. Tapi kalau Daniel benar-benar menyembunyikan Devina, maka dia tidak akan diam saja. Demi anak-anak, dia bisa melepaskan dendam terhadap keluarga Wellens yang memaksanya meninggalkan anak-anak, juga bisa tidak memperhitungkan luka yang mereka lakukan padanya. Tapi dia tidak mungkin bisa memaafkan Devina dan Linda atas penghinaan dan luka yang dia alami di Thailand, lebih tidak bisa melepaskan mereka atas pembunuhan Bibi Juni. Untuk hal ini tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Meski langit runtuh, itu adalah batasan terakhirnya. Dia berharap Daniel tidak melanggar batasan terakhirnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan melepaskannya. Mungkin Daniel merasakan sesuatu di atas mobil Rolls Royce Phantom. Daniel bersin 2 kali berturut-turut. Dia menutupi wajah dengan menggunakan sapu tangan, berkata sambil mengerutkan kening, "Pasti Tracy sedang memarahiku di belakang." "Tebakan Anda benar," Hartono berkata dengan hati-hati. "Paula sedang menyelidiki keberadaanku. Mungkin Nona Tracy sudah curiga." Sekarang dia begitu cerdas, curiga juga sangat wajar, Daniel berkata dengan datar. Terlebih lagi, dia masih punya 2 mata-mata. "Aku bukan mata-mata, aku berada di pihak Anda." Hartono segera menjelaskan posisinya. "Tidak perlu, pacar lebih penting," Daniel berkata dengan penuh maksud. "Kalau dia bertanya padamu, kamu jawab saja dengan judul." "Aku tidak berani," Hartono menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Aku tidak memberitahunya apapun tentang masalah Anda, sungguh, aku bersumpah." "Aku menyuruhmu menjawab dengan jujur. Kamu tidak mengerti." Daniel mengerutkan kening dengan tidak senang. Benar-benar bodoh. "Hah?" Hartono kebingungan. Tuan Daniel benar-benar datang ke kantor untuk menangani masalah. Kalau dia bertanya, kamu jelaskan saja kondisi perusahaan padanya. Untuk masalah lain, kamu juga tidak tahu, mengerti? Thomas menjelaskan. "Mengerti?" Hartono mengangguk dengan bingung. Pengawal membuka pintu mobil dari luar. Daniel turun dari mobil, berjalan masuk ke dalam lift dengan melangkahkan kakinya yang panjang dan ramping, langsung naik ke lantai 68. Baru saja masuk ke lift, Rian menelpon. "Tuan Daniel, sudah dipastikan Presiden Devina memang berada di tempat Tuan besar."
Saat mendengar hal ini, ekspresi Daniel langsung menjadi suram, marah sampai menggertakkan gigi. Tuan besar sudah pikun. Tuan Daniel, jangan emosi. Rian menasihati. Aku masih mengawasi di sini. Sanjaya sedang mengatur pesawat. Mungkin ingin membawa Presiden Devina keluar dari kota Bunaken secara diam-diam. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sekarang mereka tidak berani bertindak. Biar bagaimanapun, pasti akan menunggu sampai langit gelap. Daniel berkata dengan mengerutkan kening. Kamu terus awasi, tunggu instruksi dariku. Baik. Daniel terus mencari keberadaan Devina. Pada saat yang sama juga mengumpulkan bukti kejahatannya. Sebenarnya dia ingin menyerahkannya pada hukum. Alasan utama adalah karena memikirkan perasaan kakeknya. Bagaimanapun juga Devina adalah putri kandung kakeknya. Jika sungguh dibunuh oleh orang keluarga Moore, kakeknya mungkin tidak akan sanggup menanggung pukulan itu. Sejak saat itu dendam di antara keluarga Moore dan keluarga Wellens akan semakin dalam. Berdasarkan temperamen kakeknya selama masa-masa hidupnya, dia tidak akan membiarkan keluarga Moore hidup dengan tenang. Nanti jika terus bertarung hanya akan membuat kedua belah pihak terluka. Jadi Daniel mencari cara untuk menengahi, yaitu menangkap Devina dan menyerahkannya pada polisi. Dengan begitu bisa memberikan pertanggungjawaban pada Tracy, juga menghentikan dendam dua keluarga menjadi semakin dalam. Meskipun pada akhirnya hukum menentukan hukuman mati pada Devina, itu juga merupakan akibat dari kejahatannya. Kakeknya tidak bisa menyalahkan siapapun. Meskipun pada akhirnya hukum menentukan hukuman mati pada Devina, itu juga merupakan akibat dari kejahatannya. Kakeknya tidak bisa menyalahkan siapapun. Namun Daniel sangat tidak menyangka bahwa kakeknya malah menyembunyikan penjahat. Jika masalah ini diketahui oleh Tracy, takutnya akan menyebabkan salah paham yang besar lagi. Sekarang Daniel sangat khawatir dan hanya ingin segera menyelesaikan masalah ini. Namun bagaimana harus menyelesaikan masalah yang sulit ini? Bukan hanya tidak boleh membuat kakeknya terpukul, tapi juga tidak boleh membuat Devina kabur, serta tidak boleh tersebar hingga memberikan pengaruh yang lebih besar. Tuan Daniel, bagaimana jika kita melakukan penyergapan di bandara? Selagi Tuan Besar tidak ada, kita tangkap Devina, lalu menyerahkannya pada polisi. Thomas memberi usul. Berhubung Tuan Besar sudah mengambil risiko sebesar ini, dia pasti akan pergi mengantar sendiri ke bandara. Daniel berkata dengan suara kecil. Jika tidak, melihat Devina naik ke pesawat, dia tidak mungkin pergi. Kalau begitu, kita cari dulu pesawat apa yang mereka gunakan, tanya Thomas. Jangan melakukan hal yang malah akan membuat lawan waspada. Daniel mengerutkan keningnya. Baik, Thomas tidak berani asal bicara lagi. Kamu keluarlah dulu. Daniel ingin menenangkan pikiran seorang diri. Baik, Thomas menunduk dan pergi. Daniel mengurung diri di ruang kantornya selama 7 jam. Hingga pukul 4 sore barulah dia memanggil Thomas masuk. Dia mengeluarkan sebuah USB lalu berpesan, sekarang juga cepat serahkan ini pada polisi. Baik, Thomas menerima USB itu dengan sikap sangat serius dan segera pergi ke kantor polisi. Kemudian Daniel menelpon Winnie. Segera suruh tim pengacara datang ke ruanganku. Baik, Winnie segera menyampaikan hal itu. Dia menyadari bahwa ada masalah besar yang terjadi, tetapi dia tidak berani banyak bertanya. Belasan menit kemudian, tim pengacara grup Wellens yang di dalam negeri datang dengan tergesa-gesa. Daniel mengumumkan, dengan atas namaku, aku akan mengusir Devina Wellens dari Dewan Direksi Grup Wellens, serta menarik kembali semua saham yang ada di tangannya. Selain itu, aku akan membekukan semua saham yang dimiliki oleh Billy, serta memberhentikan seluruh jabatannya di Grup Wellens, termasuk jabatan tidak resminya. Mengenai bagaimana cara melakukannya dari sudut hukum,
Kalian pikirkanlah cara sendiri. Masalah ini harus selesai diurus sebelum pukul 5 sore ini. Lalu umumkan berita ini di akun resmi grup Wellens. Mengerti? Sekelompok pengacara itu saling memandang, benar-benar sangat kebingungan. Berita kejahatan tentang Devina sudah tersebar di internet dan mempengaruhi nama baik grup Wellens secara serius. Daniel berbuat seperti ini juga bisa dimengerti, namun saham Devina dan Billy diberikan oleh Tuan Besar tanpa ada persetujuan dari Tuan Besar. Berdasarkan logika, hal ini tidak boleh dilakukan. Aku akan memberikan pertanggungjawaban kepada kakekku. Jika ada masalah, aku yang akan menanggungnya. Kalian lakukanlah perintahku. Daniel memberikan perintah dengan tegas. Kondisi kesehatan kakekku kurang baik, maka segala urusan grup Wellens diputuskan olehku. Baik. Para pengacara itu tidak berani banyak bicara dan langsung mengerjakannya. Semua orang tahu bahwa Tuan Besar paling menyayangi Daniel, cucunya ini. Beberapa tahun yang lalu dia sudah menyerahkan hak kendali atas perusahaan kepada Daniel. Ini tidak perlu diragukan lagi. Lagi pula beberapa tahun ini grup Wellens terus diurus oleh Daniel. Semua keputusan yang sudah dia buat tidak pernah ditentang oleh Tuan Besar. Jadi meskipun sekarang melakukan hal yang melanggar aturan, orang-orang akan tetap melaksanakannya. Pada pukul 5 sore, grup Wellens secara resmi mengumumkan berita. Pada saat yang bersamaan, pihak polisi sudah mulai mengeluarkan surat perintah, yaitu untuk menangkap Devina. Baru saja berita ini diumumkan sudah langsung menimbulkan kehebohan besar. Pada setengah bulan terakhir, karena berita kejahatan Devina tersebar, saham grup Wellens jatuh secara drastis dan menimbulkan pengaruh yang sangat parah. Tetapi Daniel terus tidak melakukan tindakan penanganan apapun. Hari ini begitu kedua berita ini diumumkan, saham grup Wellens langsung menjadi stabil. Pada saat yang sama, orang-orang yang meragukan grup Wellens serta orang-orang yang curiga terhadap Daniel juga mulai kembali memiliki pemahaman yang baru. Grup Wellens tanpa takut-takut mengumumkan telah memutuskan hubungan dengan Devina dan mengusurnya keluar secara sepenuhnya. Pada saat yang bersamaan, pihak kepolisian juga secara resmi melakukan penangkapan terhadapnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan grup Wellens dan Daniel. Tentu saja masih ada beberapa orang yang memicu perdebatan menebak bahwa Daniel menjual bibi kandungnya demi menjaga keselamatannya sendiri. Namun secara keseluruhan, tindakan ini bertujuan untuk menstabilkan situasi grup Wellens untuk sementara waktu. Pada saat yang bersamaan juga menenangkan Tracy. Tracy sudah menyuruh Naomi mengutus sekelompok orang dari negara Imron, kemudian bersiap berperang dengan grup Wellens. Namun baru saja mengurus hal ini, Naomi malah datang melapor dengan tergesa-gesa. Nona Tracy, cepat lihat berita. Berita apa? Tracy membuka komputer dan melihat beberapa berita yang sedang heboh saat ini. Semuanya berkaitan dengan grup Wellens. Hanya melihat judulnya saja sudah membuat sangat terkejut. Setelah mengklik berita itu dan membacanya, dia langsung merasa sangat terkejut. Sepertinya kita salah paham terhadap Presiden Daniel. Naomi menghela nafas lega. Dia tidak menyembunyikan Devina. Sebaliknya menyerahkan semua bukti kejahatan wanita gila itu pada pihak polisian, serta mengusir Devina keluar dari grup Wellens. Kenapa tiba-tiba dia berbuat seperti ini? Tracy mengerutkan keningnya. Apa ada alasan lain? Pikiran Naomi lebih sederhana. Presiden Daniel bahkan juga membereskan Billy, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak berencana meninggalkan jalan keluar bagi Devina. Melihat Tracy sangat cemas, Naomi Moon berkata lagi, sebenarnya meskipun bukan demi Anda, dia juga sudah seharusnya menyingkirkan Devina, si tumor beracun ini, demi grup Wellens. Hari ini saya memeriksa bahwa grup Wellens sudah merugi hingga ratusan triliun hanya dalam setengah bulan ini. Jika hal ini terus berlanjut, takutnya akan mengguncang fondasi perusahaan mereka. Benar juga. Tracy mengangguk sedikit. Alasan paling utama Kak Lorenzo menggunakan cara ini
untuk melawan grup Waylands adalah demi membuat mereka menyerah terhadap Devina, membuat wanita beracun ini merasakan rasanya dikucilkan dan tidak memiliki jalan keluar. Tuan paling hebat. Membicarakan Lorenzo, Naomi merasa kagum dari lubuk hatinya. Begini saja dulu, kita lihat situasinya. Tracy berpesan, kamu terus awasi Ryan. Jika ada pergerakan apapun, segera lapor padaku. Baik. Naomi mengangguk, ruang kerja berubah menjadi tenang. Tracy menoleh dan melihat hujan di luar. Suasana hatinya menjadi sedikit rumit. Tindakan Daniel ini membuat hatinya sangat terkejut. Dia terus merasa bahwa Daniel memutuskan hal ini secara mendadak. Apa yang membuatnya membulatkan tekad untuk membuat keputusan ini, dia tetap tidak mengerti meski sudah memikirkannya. Saat sedang berpikir, seorang pengawal mengetuk pintu dan datang melapor. Nona Tracy, di luar ada gadis bernama Windy yang memohon untuk bertemu dengan Anda. Katanya dia adalah teman Anda. Windy? Tracy tertegun lalu segera berkata, cepat, persilahkan dia masuk. Baik. Tracy memakai baju luarnya lalu pergi keluar untuk menyambut. Pengawal sedang membawa Windy dan Paul masuk. Melihat interior rumah yang megah, Paul merasa sedikit gugup, maka dia menarik Windy dan berkata dengan suara kecil, kamu yakin ini adalah rumah Nona Tracy? Kenapa ada begitu banyak pengawal dan begitu mewah? Apa kamu salah? Pak Paul, ini sungguh adalah rumah Kak Tracy. Ini benar rumahnya. Aku pernah datang kemari. Windy menjelaskan. Tapi, Windy, Paman Paul. Tracy turun dengan langkah cepat. Kak Tracy. Tracy. Saat terlihat Tracy, Windy dan Paul sangat bersemangat, terutama Paul dalam sekejap matanya memerah. Windy bilang, kamu masih hidup, tapi aku tidak berani percaya. Tidak disangka, kamu sungguh masih hidup. Aku hidup dengan baik. Tracy melihat mereka sambil tersenyum, dalam hati merasa sangat tersentuh. Aku terus ingin bertemu dengan kalian, namun setiap kali ada masalah mendesak, jadi tidak bisa menemui kalian. Sungguh maaf. Bawahanmu sudah menjelaskannya pada kami, juga mengantar kami kembali ke kota Yuling. Windy buru-buru berkata, kami mengkhawatirkanmu, maka kami pun datang melihatmu sekali libur akhir pekan. Kita ngobrol di ruang kerja. Tracy mengajak Windy dan Paul masuk ke ruang kerja, lalu berpesan pada pelayan untuk menyajikan teh dan camilan. Melihat Tracy, Paul merasa sangat antusias. Dia berkata dengan mata yang memerah, waktu itu tiba-tiba terjadi sesuatu saat acara pernikahan. Kemudian mendengar kabar bahwa kamu dan Bibi Juni mengalami musibah. Aku benar-benar. Berbicara sampai di sini, suara Paul menjadi tercekat. Aku hanya bisa membenci diriku sendiri karena saat itu tidak punya kemampuan. Jika tidak, aku pasti akan mencari orang keluarga Waylands untuk meminta keadilan. Pak Paul, semua sudah berlalu. Kita jangan mengungkit masalah itu lagi. Windy mengingatkan dengan pelan. Baik-baik, tidak mengungkitnya lagi. Paul mengatur kembali suasana hatinya. Dalam perjalanan datang, Windy berulang kali mengingatkannya, jangan mengungkit masalah waktu itu. Kak Tracy sudah memiliki kehidupan yang baru. Dia memiliki pertimbangannya sendiri. Kita jangan menggoyahkan keputusannya. Apa kalian hidup dengan baik beberapa tahun ini? Tracy mengalihkan pembicaraan. Cukup baik. Paul segera membicarakan urusan pabrik. Mengenai pabrik yang kamu investasikan itu, kini bisnisnya berjalan dengan sangat baik, juga berkembang menjadi 4 pabrik. Benarkah? Mendengar kabar gembira ini, Tracy merasa sangat gembira. Baguslah, jika bisnisnya berjalan dengan baik, akhirnya tidak mengecewakan harapan ayahku. Aku sudah menyimpan uang milikmu itu. Paul mengeluarkan kartu ATM serta sebuah buku tabungan.
Ini adalah catatan keuangan selama 2 tahun ini, serta keuntungan yang seharusnya menjadi milikmu. Kira-kira ada 40-an miliar. Awalnya skala masih kecil, sehingga tidak banyak menghasilkan uang, tapi kelak akan semakin banyak. Paman, lanjutlah membantuku menjaganya. Tracy mendorong kembali barang-barang itu. Kelak, jika aku memerlukannya, aku akan memintanya pada paman. Baiklah, Paul mengambil kembali barang-barang itu. Aku akan membantumu mencatat keuntungan yang kamu dapatkan. Iya, Tracy mengangguk sambil tersenyum. Melihat kalian hidup dengan baik, aku pun merasa tenang. Aku baru ingin mengatakan hal ini, Paul berkata dengan perasaan. Melihatmu sekarang hidup dengan begitu baik, aku pun merasa tenang. Selama 2 tahun ini, aku terus merasa bersalah. Selalu merasa kemampuan diriku sangat terbatas, sehingga dulu tidak bisa menjagamu dengan baik. Setelah berhenti sebentar, dia pun mengalihkan pembicaraan. Kabarnya, sekarang kamu kembali ke keluarga ibumu. Apa kekuasaan mereka sangat besar? Iya, Tracy mengangguk. Seberapa besar? Apa bisa melindungimu sehingga tidak ditindas oleh keluarga Wellens? Paul bertanya dengan tidak tenang. Tracy tertawa kecil. Keluarga Moore memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga Wellens, bahkan mungkin bisa melampaui keluarga Wellens. Begitu hebat. Paul menjadi sedikit bersemangat. Baguslah kalau begitu. Keluarga Wellens tidak akan bisa menindasmu lagi. Paman, tenang saja, Tracy berkata dengan sangat yakin. Sekarang di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa menindasku. Baguslah, baguslah. Paul mengangguk berulang kali. Baguslah, jika tidak ada orang yang menindasmu, aku sungguh takut. Dia tidak berani melanjutkan perkataannya, maka dia mengalihkan pembicaraannya lagi. Bagaimana dengan anak-anak? Apa kamu sudah bertemu dengan anak-anak? Anak-anak ada bersamaku. Saat Tracy bicara, dari luar terdengar suara Carlos yang sangat riang. Carlos, cepat! Roxy si elang dan Roxy si kecil sedang menunggu kita. Iya. Kakak sudah menjemput anak-anak. Mendengar hal ini, Windy langsung merasa sangat gembira. Baguslah, Kak Tracy, aku sungguh turut bahagia untukmu. Apa keluarga Wellen setuju? Paul merasa tidak tenang. Mungkinkah mereka akan melawanmu? Daniel sendiri yang mengantar mereka kemari. Tracy berkata sambil tertawa. Tenang saja, sekarang aku sudah bukan Tracy yang dulu lagi. Baguslah. Windy sangat bersemangat. Melihat perubahanmu, aku sungguh turut gembira untukmu. Kita harus mengingat pelajaran sebelumnya. Tidak boleh membiarkan orang menindas kita lagi.